Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam kajian rutin membahas sejarah Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang diambil dari kitab Ar-Rahiqu Al-Makhtum karya Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang istiqomah mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan rentetan potongan-potongan cerita perang Uhud yang cukup panjang ya, terutama membahas rincian-rinciannya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala hatta istallahu fanadarat saniyatu Abi Ubaidah al-ukhra. Seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Ubaidah ketika melihat Rasulullah SAW terkena panah yang mengenai tulang pipinya, maka Abu Ubaidah mencabut dengan giginya sampai giginya lepas ya. Kemudian Rasulullah bersabda, dunakum akhakum faqad aujaba. Tolonglah saudaramu, ia adalah orang yang berhak mendapatkan surga ya. Ini adalah rekomendasi Nabi kepada Abu Ubaidah ya, sebagai calon penghuni surga. Qala fa aqbalna ala Talhata nu'ajiluhu. Maka kami mendekati tubuh sahabat yang sebelum Abu Ubaidah mencabut panah yang mengenai tulang pipi Rasulullah, ada saudara dari sahabat yang bernama Talhah yang tubuhnya menjadi tameng melindungi Nabi dari serangan tentara musyrik. Lalu kemudian para sahabat mendekati Talhah untuk mengobati. Waqad asobathu bid'u asyrata darban, yang mana tubuhnya terkena belasan tikaman pedang. Wa fi tahdibi tarikh Dimaski fa atainahu fi ba'di tilkal kufari fa idza bihi bid'un wa sittuna aw aqal aw aksar baina ta'natin wa rumyatin wa darbatin wa idza qad qata'at isba'uhu
fa aslahna min sya'nihi. Disebutkan dalam kitab Tahdzib Tariq ad-Dimashqi, kami mendatangi salah satu lubang dan menemukan sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah, seorang sahabat yang dijamin masuk surga, terkena 60 tikaman, 60 luka, bahkan lebih, ya. Ada yang ditusuk, ada yang kena tembak, dan ada yang dipukul. Bahkan jarinya terpotong, ya. Lalu kemudian para sahabat yang lainnya berusaha mengobatinya. Wa khalalu hadhihi lahdatil jurhati ijtama'a hawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam isabatun min abtalil muslimin minhum Abu Dujana. Pada saat kritis di sekitar Nabi telah berkumpul sekelompok para sahabat. Mereka adalah pahlawan Islam. Di antaranya seorang sahabat yang terkenal sangat pemberani, yaitu Abu Dujana. Wa Mus'ab ibnu Umair, kemudian disusul berikutnya Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair, beliau selain seorang tentara, beliau juga sebagai kiai, mubalik, ya. Jadi kalau dulu itu merangkap keahlian, ya. Bukan hanya sebagai kiai, bukan hanya sebagai mubalik, tapi juga ahli perang, ya. Maka tentunya tidak menutup kemungkinan zaman sekarang juga bisa ada seorang kiai lulusan pondok pesantren lalu dia masuk ke militer, boleh, sah-sah saja, ya. Ya, kiai juga sekaligus tentara, jadi tidak dipisah-pisahkan, ya. Kemudian Ali ibnu Abi Thalib, beliau juga bukan dikenal sebagai orang yang cerdas saja, beliau juga tangkas. Ali bin Abi Thalib, bahkan beliau menjadi khalifah yang keempat, multi talenta, ya. Ahli leadership, ya. Ahli ilmu agama, dan juga ahli perang, ya. Wa Sahlun ibnu Hanif, kemudian ada sahabat yang bernama Sahal bin Hanif. Wa Malik bin Sinan, ada seorang sahabat namanya Malik bin Sinan. Walidi Abi Sa'id al-Khudri, ayah sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Ini anak dan bapaknya sama-sama sahabat Nabi, ya. Luar biasa. Ada juga tentara Islam bergender wanita. Siapa namanya? Ummu Ammarah Nusaibah bintu Ka'ab Al-Mazaniyah, tentara Islam, ya. Namanya Ummu Ammarah. Ya, berarti di zaman sekarang pun kalau memang niatnya baik, ingin menjaga keamanan kehidupan kaum muslimin, boleh seorang muslimah masuk ke ketentaraan, kepolisian, tidak ada masalah, ya kan, selama terjaga agamanya. Apalagi misalnya dia punya keahlian yang lain, ahli IT, ahli permesinan, ahli kedokteran, boleh. Jadi Islam itu sangat fleksibel, ya. Jadi dari pondok pesantren bisa masuk ke berbagai lini bidang kehidupan, ya. Ada contohnya, ada pendahulunya, Ummu Ammarah, tentara Islam wanita. Wa Qatadah ibnu Nu'man, kemudian sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man. Kemudian Umar bin Khattab, ini jelas, ya, manusia terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Wahatibu ibnu Abi Balta'ah, ya, sahabat yang perang Badar ikut, perang Uhud juga ikut, ya.
dan terakhir Abu Talha. Syekh Dr. Safiur Rahman beliau menjelaskan rahimahullah taala tadu'ufu da'til musyrikin, menguatnya tekanan tentara musyrikin, mengepung ya. Mereka jumlahnya 3.000 sementara kaum muslimin 700 ya. Tidak imbang dari sisi jumlah. Kama kana adadul musyrikin yatadha'afu kullaan wa bitab'i faqad istaddat hamlatuhum wa zada da'tuhum 'alal muslimin. Sebagaimana jumlah pasukan musyrikin bertambah banyak setiap waktu karena mereka melakukan pengepungan ya, makin membesar kepungannya, tentu makin kuat serangan mereka, makin kuat tekanan mereka terhadap tentara Islam. Hatta saqata Rasulullah fi hufratin min hufarin ya, allati kana Abu Amir al-Fasik yakidu biha. Sampai-sampai tentara Islam yang sudah terkepung, tercepit, bahkan Rasulullah sampai terjatuh ke dalam lubang, ada jebakan ya. Lubang yang dibuat oleh Abu Amir al-Fasik ya, seorang raja dari suku Khazraj ya. Suku Aus atau suku Khazraj, salah satu dari keduanya, yang kemudian membelot ke Mekah mendukung tentara musyrikin. Rasulullah jatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh Abu Amir al-Fasiki ya. Yang menyebut al-Fasiki Rasulullah karena terang-terangan memusuhi Nabi SAW. Sementara Abu Amir al-Fasiki di Mekah disebut ahli ibadah, disebut orang alim, disebut Pak Kiai. Tetapi bagi Rasulullah dia adalah orang yang fasik karena memperlihatkan permusuhan terang-terangan ya. Baju hisat rukbatuhu wa akhadahu ala biyadih wa tadonahu Talhatu ibnu Ubaidillah hatta istawa qa'iman. Rasulullah jatuh ke dalam lubang dan di dalamnya batu yang keras membentur ya, lututnya Rasulullah terbentur sampai mengelupas kulitnya. Bayangkan, sakit sekali ya. Lututnya Rasulullah mengelupas. Ya, kemudian dibantu oleh Ali, tangannya dipegang sehingga keluar dari lubang, lalu dipapah oleh Talhah bin Ubaidillah sehingga Rasulullah bisa bergerak, berdiri dengan tegak. Wa qala Nafi'un ibnu Jubair sami'tu rajulan minal muhajirina yaqulu syahidtu ahadan panadhartu ila nabli ya'ti min kulli nahiyatin wa Rasulullah wasatoha kullu dzalika yasrifu anhu wa laqad ra'aitu Abdullah ibna Shihab az-Zuhri yaqulu yawma idin dullani daluni ala Muhammadin ya dulluni ala Muhammadin fala najautu in naja wa Rasulullah ila jambihi ma ma'ahu ahadun summa zawajahu fa'atabahu fi dzalika Safwan. Seorang sahabat yang bernama Nafi bin Jubair menceritakan, aku mendengar ada seorang tentara dari Muhajirin menceritakan tentang dirinya, aku terlibat ketika perang Uhud ya.
Aku melihat anak panah dari berbagai arah. Rasulullah berada di tengah-tengah, namun semua anak panah itu meleset. Ya. Diceritakan di pekan sebelumnya ada pertolongan Allah secara gaib, yaitu turunnya Jibril dan Mikail. Ya. Sehingga Rasulullah tidak pernah terkena panah. Ya. Ini dalam kondisi yang sangat genting. Ya. Aku melihat Abdullah bin Shihab Al-Juhri, seorang tentara musyrik. Dia mengatakan, "Duluni, tunjukkan kepadaku mana Muhammad. Fala najautu in najah." Aku belum merasa selamat kalau Muhammad selamat. Ya, ini ungkapan dendam seorang tentara musyrik yang bernama Abdullah bin Shihab Al-Juhri. Namanya bagus-bagus ya, tapi musyrik ya. Abdullah ya bin Shihab Az-Zuhri, tapi musyrik. Beliau mengatakan apa? Aku tidak merasa selamat kalau Muhammad masih selamat. Karena memang tujuan mereka perang ingin menghabisi Rasulullah SAW. Ya. Ma ma'ahu ahadun summa zawazahu. Sementara Rasulullah di sampingnya tidak ada seorang pun yang bersama beliau. Beliau melewati seorang tentara musyrik yang bernama Abdullah bin Shihab Az-Zuhri, dan atas perlindungan Allah SWT mata Abdullah bin Shihab Az-Zuhri tidak melihat Rasulullah padahal di sampingnya. Ya. Sementara yang melihat tentara musyrik yang jauh, yaitu yang bernama Sofwan. Sofwan mencaci maki, "Kamu itu gimana? Itu loh di dekat kamu." Ya. Dan memang ya dilindungi oleh Allah SWT. Wallahi ma ra'aituhu. Abdullah bin Shihab Al-Juhri mengatakan, "Wallahi, demi Allah, ma ra'aituhu, aku tidak melihatnya." Ya, walaupun musyrik ketika bersumpah yang disebut nama Allah, "Wallahi ma ra'aituhu, aku tidak melihat Muhammad." Ahlafa billah, ya bersumpah dengan nama Allah ya. Innahu ma minna mamnu, ya. Rasulullah terlindungi dari incaran kita. Kharajna arba'ah. Padahal yang tidak jauh dari Rasulullah itu ada 4 orang tentara musyrik. Ya. Fata'ahadna wa ta'aqadna ala qatlihi falam nukhlis ila dzalika. Mereka sangat ingin membunuh Rasulullah tetapi tidak bisa. Ya. Jadi Rasulullah memilih opsi yang sangat berbahaya daripada opsi yang pertama. Opsi pertama, Rasulullah melarikan diri pulang ke Madinah. Opsi kedua, Rasulullah bertahan dan bergerak menjauhi tentara musyrik walaupun sulit. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu memiliki sifat pemberani jauh dari pengecut, ya, walaupun resikonya sangat besar. Makanya beliau sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pelit dan sifat pengecut. Lari dari medan perang termasuk sifat pengecut. Rasulullah enggak pernah lari, walaupun dalam keadaan sangat berbahaya. Ya. Al-butulatun nadirah. Di saat genting inilah para sahabat terlihat
sikap kepahlawanan mereka yang tidak pernah mereka tampakkan di peperangan-peperangan sebelumnya. Wa qama al-muslimuna bi butulatin nadhiratin wa tadhiyatir ra'i'ah lam ya'rif laha at-tarikh nadhirun. Tentara Islam mereka mengeluarkan seluruh kemampuannya karena dalam kondisi terdesak itu biasanya keluar semua potensi yang belum pernah dicatat dalam sejarah, ya, 700 banding 3000. Kana Abu Talha yasuru nafsahu baina yaday Rasulillah. Abu Talha beliau menjadikan tubuhnya sebagai pagar, wa yarfa'u sadrahu liyakiyahu sihamal aduwi. Beliau memasang tubuhnya menjaga panah-panah musuh sehingga Rasulullah terlindung. Ya, ada saatnya Rasulullah ditolong oleh malaikat, ada saatnya para sahabat yang melindunginya. Ya. Qala Anasun lamma kana yaum Uhud in hajaman nasu anin nabi wa Abu Talha baina yadayhi majubun alaihi bi hujfatih lahu. Anas, seorang sahabat, menceritakan ketika perang Uhud yang mana tentara Islam itu kocar-kacir menjauhi Rasulullah gara-gara tergoda oleh harta ghanimah, ya. Para tentara pemanah turun, disangka sudah selesai perang, ternyata tentara musyrik kembali lagi, ya. Nah, ketika terdesak, awalnya para sahabat itu melarikan diri, ya. Abu Talha di antara sahabat yang berdiri di depan beliau melindungi tubuh Rasulullah, ya, dari anak-anak panah tentara musyrik. Wa kana rajulan ramiyan syadidun naj'i kasara yawma idin kausaini aw salasa. Abu Talha termasuk pemanah yang sangat handal. Beliau mematahkan 2 atau 3 buah busur. Wa kana ar-rajulu yamurru ma'ahu bi ja'batin minan nabli fayaqul unsurha li Abi Talha. Ada seorang lewat di dekatnya dengan 1 tabung anak panah. Beliau berkata, unsurha li Abi Talha, berikan anak-anak panah tersebut kepada Abu Talha, ya, sehingga tidak ada 1 anak panah pun yang mubazir, ya pasti kena, itu ya, tidak meleset karena keahlian Abu Talha memiliki kemampuan memanah yang sangat tinggi. Qala wa yusrifu an-nabiyyu yandur ilal qaumi fayaqulu Abu Talha bi abi anta wa ummi la tusrib yusibuka syahmun min syihamil qaum nahri duna nahrik. Anas menceritakan lagi, Nabi SAW ketika mengawasi tentara-tentara musyrik, Abu Talha berkata, bapak dan ibuku sebagai tebusan. Janganlah engkau mengawasi para tentara musyrik, nanti engkau terkena anak panah. Biarkan leherku yang terkena anak panah, asal jangan engkau. Nah, ini perkataan Abu Talha. Wa anhu aidan qala kana Abu Talha yatatarassu ma'an nabi bitursi wahidin wa kana Abu Talha
husnar ramyi. Fakana idza rama tasarrafa an-nabiyyu fayanzuru ila mawqi'in nablihi. Anas menceritakan kembali Abu Talha ketika bersama Nabi melindungi Nabi dengan satu tameng. Abu Talha adalah orang yang ahli memanah. Ketika memanah, Nabi mengawasinya dan melihat sasaran anak panahnya. Wa qama Abu Dujana amama Rasulillah fatarassa alaihi bi dhahrihi wan nablu yaqau alaihi wa huwa la yataharrak. Abu Dujana, seorang sahabat radhiyallahu anhu, berdiri di depan Rasulullah. Ia menjadikan punggungnya sebagai pelindung. Ya, Rasulullah dikepung Abu Dujana di sisi yang lain, ya Abu Talha di sisi yang berlawanan. Ya. Jadi Abu Dujana menghadapkan punggungnya ke arah para pemanah tentara musyrik, sehingga punggungnya penuh dengan anak panah. Ya. Luar biasa, ya. Kita mungkin nggak sanggup ya, menjadikan punggung kita sebagai pelindung sehingga Rasulullah tidak terkena panah. Punggungnya penuh dengan anak panah. Watabi'a Hatibun ibnu Abi Balta'ah. Sementara sahabat yang lain yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengejar Utbata ibnu Abi Waqqas, mengejar tentara musyrik yang bernama Utbah bin Abi Waqqas, saudara kandungnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi, dijamin masuk surga. Utbah bin Abi Waqqas tentara musyrik, dijamin masuk neraka. Kakak beradik ini berbeda nasibnya. Alladzi kasara rubaiyata asy-syarifata. Siapa itu Utbah bin Abi Waqqas? Dialah orang yang mematahkan gigi seri Nabi SAW, sehingga membuat para sahabat itu marah. Siapa yang melukai Rasulullah, dia menjadi musuh. Seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, beliau sangat ingin mengejar Utbah bin Abi Waqqas sebagai balasan, ya, karena sudah mencelakai atau sudah mematahkan gigi seri Rasulullah. Hatib bin Abi Balta'ah fadarabahu bisayfi hatta taraha ra'sahu, kemudian menghantamnya dengan pedang, ya, sehingga kepala Utbah bin Abi Waqqas terpenggal. Dikejar, pukul, kemudian dipenggal kepalanya, ya, terlepas, terlempar, ya. Summa akhadha farsahu wa sayfahu, kemudian mengambil kudanya dan pedangnya. Jadi orang yang mengalahkan tentara musyrik, dia lebih berhak, ya, untuk mengambil kendaraan dan senjata orang yang dibunuhnya. Wa kana Sa'adun ibnu Abi Waqqas syadidal hirsi ala qatli akhihi. Padahal abangnya atau saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat ingin sekali membunuh saudara kandungnya sendiri, Utbah bin Abi Waqqas. Illa annahu lam yadfar bihi bal dhafara bihi Hatib. Tetapi belum berhasil, justru yang berhasil adalah sahabat yang lain, Hatib bin Abi Balta'ah.
Wa kana Sahlun ibnu Hunayf ahadur rumatil abtal. Sahabat yang lain yang bernama Sahal bin Hunayf, seorang pemanah yang sangat pemberani, baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal maut, dia bersumpah siap berperang sampai mati. Summa qama biduri fi'alin fi duwaril musyrikin. Ia berperang, memerangi tentara musyrikin sampai mati, karena yakin sekali kematian di medan perang itu adalah tiket yang paling mudah masuk ke dalam surga, tanpa diperiksa dan tanpa disiksa. Enak ya, tanpa diperiksa, tanpa disiksa, langsung masuk surga. Siapa yang mau? Ya, semua orang pasti mau. Tinggal berani atau enggak, gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashirur rumayata bi nafsihi. Rasulullah juga ikut memanah dengan tangannya sendiri. Ya. Fa an Qatadah ibna an-Nu'man anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roma an qausihi hatta indaqat situha. Rasulullah diceritakan oleh sahabat yang mulia Qatadah bin Nu'man melepaskan anak panah dari busurnya hingga patah kedua ujungnya. Fa akhadaha Qatadatu ibnu Nu'man, kemudian Qatadah bin Nu'man mengambil anak panah tersebut, ya. Fakanat indahu wa usibat yauma idin ainuhu hatta waqa'at ala wasnati. Ya, seorang sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man mengambil anak panah yang dilepaskan oleh Rasulullah, namun beliau terkena panah dari tentara musyrikin lainnya sampai biji matanya keluar. Ya, terkena, ya mungkin uratnya ada yang putus, langsung keluar Pak, menggelantung. Ya, kalau kita membayangkan sangat ngeri ya. Waqa'at ala wasnati, biji matanya keluar, menggantung. Dan ini juga terjadi kejadian luar biasa, atau namanya apa? Mukjizat. Faraddaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Rasulullah mengembalikan biji mata Qatadah bin Nu'man, dikembalikan ke matanya, ya. Ya tentu saja mungkin dengan doa, ya. Fakanat ahsanu ainihi wa ahadahuma. Tiba-tiba matanya sembuh, ya, dan menjadi mata yang indah dan memiliki pandangan yang tajam. Nah ini mukjizat, ya. Secara medis mustahil ya, kan harus dibawa dulu ke rumah sakit, harus disambung dulu, diobati dulu, ini nggak langsung ditempelkan ke matanya. Atas izin Allah matanya normal kembali, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Ya, ini mukjizat ya. Ada kejadian-kejadian luar biasa seperti itu dalam peperangan. Ya. Qatadah bin Nu'man. Ya. Wa qatala Abdurrahman bin Auf hatta usiba fuhu yauma idin fahutima. Demikian juga sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini juga ikut berperang sampai mulutnya terluka, pecah, ya. Wa juriha isrin zirohatin, dengan 20 luka. Au aksar asobahu ba'daha fi rijlihi fa'urijan, sampai kakinya terkena luka-luka dan
berjalan pincang, parah ya kakinya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau sebagai bisnismen, beliau juga tentara, ikut berperang ya. Wamtassa Malikun ibnu Sinan walidi Abi Sa'id al-Hudri adama min waznatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Sinan, ayahnya Abu Sa'id al-Hudri, menghisap darah yang ada di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terkena panah ya. Dihisap, dibersihkan. Faqala, Rasulullah mengatakan, mujah, muntahkan darahnya, gitu ya. Faqala, Malik bin Sinan mengatakan, wallahi la amujuhu, demi Allah aku tidak akan memuntahkannya. Karena memang Rasulullah jasadnya itu termasuk yang bisa mendatangkan keberkahan ya. Selain Rasulullah nggak boleh. Jadi darah yang ada di pipi Rasulullah dibersihkan dengan mulutnya, tapi tidak disemburkan. Ya. Tapi jangan ditiru ya. Nanti Pak Kiai kena panah, darahnya kita bersihkan dengan mulut, lalu tidak disemburkan. Jangan. Ini khusus Rasulullah. Ya, khusus Rasulullah. Summa adbaro yuqatilu. Malik bin Sinan berbalik setelah membersihkan pipi yang ada di darah di pipi Rasulullah, namun tidak disemburkannya, masih di mulutnya ditahan. Kemudian beliau bertempur lagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah spontanitas bersabda, man arada an yandura ila rajulin min ahlil jannati falyandur ila hada faqutila syahida. Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki ahli surga, lihatlah laki-laki ini. Ini rekomendasi yang sangat tinggi kepada Malik bin Sinan, ahli surga. Dan betul perkataan Nabi terbukti, faqutila syahida. Malik bin Sinan berperang sampai wafat sebagai syuhada. Ya, jadi kita boleh menuliskan Asy-Syahid Malik bin Sinan, boleh. Karena ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah masih cukup panjang ya rincian potongan-potongan cerita dalam perang Uhud. Kita sambung di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.